Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di hari yang baru ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul renungan pagi hari ini, Radikal yang Sesungguhnya. Daniel 3 ayat 17 dan ayat 18. Daniel 3 ayat 17 dan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan hidup kita seringkali mengalami yang namanya up and down hidup, saudara ya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Hidup kita ini seperti roda yang berputar. Saat kita ada dalam situasi down, berada di bawah, mungkin di titik terendah dalam hidup kita seringkali diperhadapkan dengan intimidasi. Ya, apalagi saudara dalam soal keuangan saudara ya. Seringkali iblis mengintimidasi kita dengan mengatakan, gimana? Masih mau percayakah sama Tuhan? Masih mau percayakah kamu kepada rencana Tuhan? Aduh, mendingan kamu minta tolong kepada si ini gitu kan. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan intimidasi iblis saudara. Mendingan kamu minta tolong sama si keluarga ini. Mereka kaya, mereka bisa membantu kamu. Dan lain sebagainya saudara. Atau mungkin sekarang kita tergiur dengan aplikasi-aplikasi online. Pinjol ya, aplikasi pinjol saudara. Pinjaman online. Ada mungkin juga game-game online yang lagi viral yang dapat menghasilkan uang saudara. Ya, itu tipuan iblis. Bagaimana respon kita, sikap kita terhadap tipuan iblis tersebut saudara? Akankah kita terbawa arus dengan tipuan iblis ini? Atau kita punya respon dan sikap yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara? Mereka memiliki iman yang radikal. Mereka memiliki iman yang ekstrim, yang luar biasa saudara. Jarang kita menjumpai iman yang seperti ini. Apakah kita punya iman seperti mereka saudara? Yang tetap teguh, setia kepada proses Tuhan. Sehingga Tuhan tetap terus bekerja dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang mungkin seringkali kadang Tuhan itu tidak kelihatan. Dalam artian begini saudara. Seringkali Tuhan itu tidak kelihatan kalau dia itu bekerja. Tapi sebenarnya Tuhan itu tetap bekerja. Bukankah firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, berhala di zaman modern ini bukan lagi berbentuk patung saja saudara. Atau bangunan tua atau mungkin barang-barang antik. Tapi bisa dalam bentuk yang lain. Seperti saya katakan tadi saudara. Seperti pinjol, seperti game online. Seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia saudara yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan lain-lain. Dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengajarkan kepada kita saudara untuk kita memaksimalkan apa yang ada pada kita. Tuhan ingin kita mengerjakan dengan tekun apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang kita nikmati saudara, ya, yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Ya, banyak-banyak bersyukur saudara dengan keadaan kita saudara. Banyak orang di luar sana yang mengalami kesusahan. Banyak orang yang di luar sana mengalami pergumulan, beban yang berat bagi mereka saudara. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Tetapi masihkah kita percaya kepada Tuhan? Dia ada bersama-sama dengan kita saudara. Kita perlu hikmat saudara. Kita perlu hikmat. Hikmat Tuhan bisa kita dapatkan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6 di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ini saudara, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan.
Ya, dengan apa? Dengan kita terus mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkannya saudara. Agar supaya itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan banyak sekali mengalami pergumulan, akan banyak sekali mengalami masalah, badai hidup dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak ada Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak dapat mengandalkan uang yang kita punya, saudara. Hanya Yesus yang sanggup menolong dan mengerjakan suatu yang luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Asalkan kita mau meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Milikilah iman yang radikal seperti ini. Sulit memang, tetapi bersama dengan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, di akhir cerita Sadrak, Mesak dan Abednego kita tahu bersama ya bahwa mereka diangkat ya menjadi petinggi-petinggi di kerajaan Babel ya. Mereka mendapatkan kedudukan tinggi di kerajaan Babel, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kesetiaan dan keteguhan hati mereka yang mereka sampaikan kepada Tuhan mereka. Jadi biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tawaran-tawaran dunia boleh datang. Tetapi percayalah saudara, hidup sesuai dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang Dia senantiasa kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah di hari ini kita mau jalani dengan penuh ucapan syukur. Dan mau selalu memandang hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan dan melupakan kami. Bahkan sedikit pun Engkau tidak pernah mengurangi kasih dan setiamu bagi setiap kami. Bawa kami untuk menikmati pribadi-Mu. Bawa kami untuk kami menjadi penggenapan akan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Agar supaya Tuhan kami dapat melawan setiap tipu muslihat iblis, setiap intimidasi yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan Engkau Yesus yang senantiasa bekerja dalam hidup kami, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, khususnya Tuhan jemaat Tuhan Church on the Way Temanggung. Bahkan setiap mereka yang menyaksikan renungan ini, biar sama-sama kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau ada di depan kami, dan kami mau raih kemenangan bersama dengan Yesus. Kami lakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut hari yang penuh sukacita ini, hari yang penuh berkat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.